Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru, khususnya pada program studi ekonomi syariah. Kita bertemu pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan kode mata kuliah SAM 0004. Ya, langsung saja adik-adik. Di pencapaian pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia kali ini adalah adik-adik diharapkan mampu mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan teori bahasa tentang kalimat, paragraf, karangan atau tulisan, dan karya ilmiah. Karena kita sekarang berada di sekolah tinggi, maka kita fokus pada karangan atau tulisan dan karya ilmiah. Saya kira teori tentang kalimat, paragraf sudah kalian dapatkan pada level pendidikan SMA, SMK atau madrasah aliyah. Untuk itu kita sekarang fokus untuk pada penulisan karangan. Deskripsi mata kuliah kita yaitu mengarahkan adik-adik mahasiswa agar memiliki kompetensi pribadi yang baik dalam berbahasa Indonesia, baik secara tulisan maupun lisan. Melalui aktivitas berbahasa tulis, adik-adik diharapkan mampu menulis pengalaman pribadi, visi misi pribadi, dan karya ilmiah. Untuk itu, adik-adik diharapkan nanti bisa menulis karya ilmiah, nanti intinya bermuara pada di akhir kegiatan kalian dalam menempuh program sarjana S1 ini, yaitu untuk menulis skripsi. Jadi diharapkan Anda belajar pada mata kuliah di sini, bahasa Indonesia ini, tentang cara penulisannya ya, bukan penelitiannya. Nanti kalau tentang penelitiannya ada mata kuliah tersendiri. Nah, ini adik-adik materi perkuliahan kita ya. Ini yang saya tuliskan ini adalah materi perkuliahan sebelum UTS. Jadi secara lengkap kita nanti ada 14 pertemuan ya, dikurangi 2 yaitu UTS dan UAS. Jadi yang 12 ini nanti kita bagi tugas kelompok ya. Ini yang kelompok pertama yaitu tentang paragraf, narasi, dan deskripsi. Kelompok kedua tentang paragraf, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kelompok 3 tentang menulis hasil observasi. Kemudian yang kelompok 4 menulis prosa atau fiksi. Yang kelompok 5 menulis artikel ya. Kemudian yang kelompok 6 persiapan penulisan karya ilmiah. Jadi yang untuk kelompok 6 nanti kita membahas tentang karya ilmiah itu bagaimana. Nah, ini apa yang adik-adik kerjakan pada tugas online semester ini ya. Mohon maaf karena kita sekarang berada dalam masa pandemi COVID-19, maka diharapkan kita untuk menjaga jarak. Nah, supaya tetap terjadi pembelajaran, maka pembelajaran kita melalui kegiatan online atau daring ya. Yang pertama adik-adik, seperti yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, yaitu kelas kita dibagi menjadi 6 kelompok ya. Kemudian masing-masing kelompok memiliki tugas tersendiri. Saya kira kalian sudah paham semua. Kelompok 1 materi 1, kelompok 2 materi 2, kelompok 3 materi 3, dan terakhir kelompok 6 materi 6 ya. Tugas kalian apa? Membuat ringkasan atau resume sesuai dengan materi yang telah dibagi sesuai dengan kelompok. Jadi adik-adik, apa yang kalian ringkas yaitu yang pertama. Jadi setiap minggunya nanti saya akan mengirimkan video atau slide seperti ini ya. Kalian membuat ringkasannya. Tapi ya jangan dari video saja ya. Kalian juga melengkapi materinya, informasinya bisa kalian browsing melalui internet
dan juga kalian bisa membaca-baca di perpustakaan yang dimiliki oleh Staisam ya. Kemudian hasil ringkasan atau resume adik-adik meliputi pertama halaman judul ya, jadi itu adalah halaman judul. Bagaimana cara menulis halaman judul nanti bisa kalian tanyakan kepada saya ya. Ya, pada halaman judul itu ada tugasnya, ada judulnya. Judulnya apa? Sesuai dengan materi yang kalian dapatkan. Kemudian di situ ada logo Staisam, kemudian ada materinya, penulisnya. Nah, setelah itu ada halaman isi ya. Halaman isi. Nah, isinya adalah berupa rangkuman materi ya, materi sesuai dengan materi yang kalian dapatkan. Kemudian rangkumannya itu berupa apa? Rangkuman materinya pertama definisi. Jadi definisi misalnya kalian yang kelompok 1 mendapatkan tentang narasi dan deskripsi. Paragraf narasi itu apa? Ya. Paragraf deskripsi itu apa? Kemudian yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial dari paragraf narasi itu apa? Fungsi sosial dari paragraf deskripsi itu apa? Jadi untuk kelompok 1 ini istimewa ya, menjelaskan 2 jenis paragraf yaitu narasi dan deskripsi. Kemudian setelah fungsi sosial ada struktur generik. Kalau dalam bahasa Indonesia dulu kalian dapatkan di SMA atau SMK yaitu kerangka karangan. Jadi bagian-bagian dari narasi itu apa? Bagian-bagian dari deskripsi itu apa? Jadi kamu sebutkan di sana. Nah, setelah bagian-bagiannya kalian sebutkan, beri contoh. Kalau narasi ya beri contoh narasi. Deskripsi ya beri contoh deskripsi ya. Kemudian kalau sudah selesai hasilnya berupa file Microsoft Word, kalian kirim tepat waktu melalui WhatsApp pribadi Pak Hasan, nomornya 0856 55443753. Kalau ada kesulitan silakan hubungi nomor itu. Baik adik-adik, mohon maaf karena ada gangguan tadi ya, ada anak saya dan juga istri saya yang lewat. Saya kira kalian jangan memperhatikan itu. Yang kalian perhatikan adalah materi dari saya ini ya. Saya kira cukup adik-adik. Apabila ada tidak paham silakan hubungi nomor saya. Selamat mengikuti kuliah. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.